Oh, dia berdiri, duduk. Oke, ini gerakan senam ya? Ouch. Wow, keren banget. 1, 2. Aku siap menangkap. Nah, Wow. bisa kan? Wow, keren banget. Iya. Wow, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi kita di mana yo? Di mana lagi kalau bukan di Stumach, studio penuh manfaat. Nah, seperti biasa IC tidak pernah sendiri. Hari ini IC juga ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial. Siapakah dia? Spesial ini. Pakai hati nggak, Mas? Bisa. Oh, bisa. Kalau gitu tak kasih karet 2 ya. Oh iya. Spesial soalnya. Kita kenalan dulu nih sama teman-teman Stumach di rumah. Bisa perkenalan diri dulu, Mas? Siapa namanya? Kenalkan, nama saya Dean Hafi. Nah, saya di sini nih sebagai Siapa tadi? Dean Hafi. Dean Hafi. Hafi, ya. Oke. Jadi saya di sini sebagai anggota klub robotik TI Polnes. Mas Dean panggilannya. Ya, Oh, oke. Ini salah satu anggota dari klub robotik TI Polnes. TI Polnes. Iya. Berarti masih ada teman-teman yang lain nih? Masih. Oh ya, contohnya teman-teman yang di belakang yang saat ini juga sudah hadir menemani Mas Dean dan juga robot-robot di sini yang sudah tampil di depan kita. Ada berapa, Mas, anggotanya? Kurang lebih ada 20 atau 30-an lebih sih. Oh, banyak ya? Iya. Soalnya Oh. kita setiap angkatan itu pasti ada anggota baru yang masuk. Dan itu aktif semua. Lumayan aktif. Oh, jadi ini tuh sebetulnya apa sih? Apa dia sekedar kayak apa ekskul UKM gitu atau dia wajib gitu diikuti nggak? Enggak sih, kalau wajib diikutin itu enggak, cuman kalau dari prodi dengan robotika ini masih satu linear lah ibaratnya. Masih gitu. berhubungan dengan mata kuliah yang ada di prodi gitu. Tapi ada teman-teman yang nggak ikut juga? Ada, Oh, nggak apa-apa? enggak apa-apa. Oh, gitu. Jadi sesuai ketertarikan aja. Iya. Kalau misalnya tertarik sama robotik, boleh ikut. Kalau Boleh. nggak juga nggak apa-apa Iya. gitu ya. Oh, ini dari kapan sih, Mas? Saya kurang tahu ya kalau dari kapan. Kan saya masuknya di tahun 2021 ya, jadi Oh, gitu. Masnya sendiri masih baru, mahasiswa Iya. baru nih? ya Oh. harusnya sudah berapa tahun lalu sih? Bersetahun lah. Masnya semester berapa? Semester 5. Semester 5. Oh, oke ya. Perjalanan masih sangat panjang Iya. ya, Mas ya, semangat. Nah, ini kan salah satu selingan ya di luar dari prodi, di luar dari mata kuliah wajib. Kenapa sih tertarik sama robotik ini padahal kan ini nggak wajib? Karena saya tertarik nih karena teknologi ya. Sekarang kan teknologi sekarang sudah berkemajuan, sudah ada robot-robot yang di kesehatan, di bidang betul. pertanian gitu ya kan. Jadi saya mikirnya sih mungkin kedepannya industri robotik nih semakin maju, semakin digunakan gitu loh. Iya ya. Karena kan biasanya tuh ada tuh yang di negara-negara maju hotel tuh udah pakai robot. Ya dilayani oleh robot. Iya, ya kan? resepsionisnya udah bukan orang lagi gitu ya. Iya. Tapi jadi serem gak sih, Mas? Nanti kalau misalnya Masnya lulus terus memproduksi robot, teman-teman yang lain gimana itu? Karena akan menutup kemungkinan pekerja lain. gitu. Iya. Sebenarnya malah lebih membuka itu sih pekerja lain sih. Oh gitu. Iya, karena dengan adanya robot ini nih masih banyak pekerjaan-pekerjaan seperti merakit, mendesain robot atau memprogramnya gitu. Jadi nggak semuanya kita mengurangi pekerjaan masa depannya. Tapi untuk robotnya sendiri apa bisa dilepas gitu aja? Apa di belakangnya tuh harus ada orang? Sebenarnya sih ada dua macam. Ada yang otonom yaitu otomatis ya. Jadi kita tinggal monitoring dari belakang monitor aja. Baru ada yang harus berinteraksi nih sama manusia. Jadi manusia ini memasukkan input data. Jadi harus dipencet dulu tombolnya atau Jadi tetap manual gitu Ya. ya. Berarti tetap butuh orang gitu di Butuh belakangnya. Biarpun ada robot-robot ini ya, yang bekerja. karena robot tuh nggak selalunya
perfect ya. Jadi kadang ada malfunction. Betul, karena kesempurnaan hanya Iya. milik Allah gitu ya, Iya. Mas. Iya sih, setuju. Nah, ini kan kita udah ditemani juga sama beberapa teman-teman robot nih, kecuali yang ini karena ini modi. Bisa dikenalin nggak, Mas, buat teman-teman yang di depan ini siapa, yang di belakang siapa? Yang di depan ini adalah robot humanoid ya. Humanoid. Emang ada berapa sih jenis robot? Robot Kayaknya tuh dari tadi banyak banyak ya. sebenarnya. Hah, Tergantung penggunaannya sama kebutuhannya buat apa. Kan? Oke. Nah, robot humanoid ini sebenarnya robot yang berbentukan seperti manusia. Ya, jadi dia bisa bergerak layaknya seperti manusia. Jadi ada kepala, tangan, kaki Iya. gitu ya. Oh, dia humanoid. Nah, ini buat apa dia? Nah, di sini sebenarnya robot memperagakan gerakan manusia ya, seperti kayak push up atau mau Oh, menyimbangkan gitu. diri gitu. Atau dia sebagai robot penerima tamu nih, dia bisa halo-halo gitu. Oh iya. Iya, Bisa dicontohin nggak, Mas? Bisa gerak sekarang nggak dia? bisa. Saya Tapi dia nggak bisa ngomong ya? Nggak ada mulutnya soalnya. ada robot yang bisa ngomong dan ada yang nggak bisa. Oh. Oh, wow. Oh, dia berdiri, duduk. Oke, ini gerakan senam ya? Ouch. Mau ngapain? Mau push up dia nih. Oh, mau push olahraga up. dulu bentar. Oke, siap. Oke. Gue. Wow. Wow, keren banget. 1, Dua. 2, ayo 1 set 5 kali ya. 3. Ini tapi dia diatur berapa kali nih untuk push up begini? Atau sesukanya dia aja? Kali aja sih sebenarnya. Oh, dia. sekali aja. Jadi ini Masnya yang pencet. Iya. Oh, alah. Jadi ibaratnya gini, dia tuh berjalan dengan stepnya. Gimana itu? Jadi kita ini tentukan dia mau ngapain dulu. Misalnya dia mau lompat dulu atau mau Oh, dia bisa lompat. nggak bisa. Harusnya kalau bisa di coding bisa dilompat. Oh, gitu. Ya. Terus Baru misalnya dia mau kayak tadi dia duduk dulu mau berdiri, itu satu step. Jadi per stepnya itu ada gerakan-gerakan sendiri. Jadi di jalan dari step 1, step 2, step 3 gitu. Oh, gitu. Jadi dia ini mengimitasi gerakan manusia. Iya. Oh. Ini dibuatnya tuh karena apa sih sebetulnya motivasi untuk membuat dia ini? Siapa sih namanya? Darwin OP. Darwin. Oh, oke, namanya terdengar sangat pintar ya, Darwin. Hai Darwin, aku sih. Kamu dibuat buat apa, Darwin? Sebenarnya ini robot peraga ya sebenarnya. Hmm. Nah, robot ini Apa biasanya ada lomba gitu waktu itu atau gimana? kalau lomba sih ini belum bisa masuk kategori lomba karena Oh, gitu. Iya. Soalnya yang kayak ini nih, robot lomba itu seperti ini. Jadi Oh, ini. servonya itu lebih banyak karena diperuntukkan untuk menari. Jadi ini sekedar iseng gitu atau gimana? Sebenarnya ini bisa dibuat lomba tapi lombanya itu kategori lomba bola. Jadi dia menendang bola sampai gawang gitu. Oh, Iya. gitu. Oh, keren juga sih Darwin. Ha. Untuk pengerjaannya berapa lama? Kurang tahu sih soalnya ini robot produksi dari dari luar gitu. Jadi kita beli langsung jadi. Kalau yang ini baru kita buat sendiri. Oh, ini buatan Mas Dean dan teman-teman. Ya. Oh, kalau yang ini berapa lama pengerjaannya? Kurang lebih kalau untuk merakit nggak sampai 3 minggu 2 minggu lah. Untuk Wow, cepet ya? ya, untuk memprogramnya itu yang lama. Itu merakitnya itu berapa orang? Apa dibagi-bagi gitu? Dibagi-bagi sih sebenarnya. Jadi berapa orang nih buat ngerakit dia? Kalau divisinya itu dibagi jadi beberapa. Jadi ada ada yang desain, ada yang merakit, ada yang memprogram. Oh gitu. Coba dong kasih lihat teman-teman. Kayaknya kehalang sama Darwin nih sih ya Darwin. Ini siapa tadi namanya? Kalau bisa dibilang Linda aja dah. kita Linda. Aduh cantik banget namanya. Kayak mukanya comel. Linda. Ya jadi Linda ini dibikinnya 2 minggu sama teman-teman. Dirakitnya ya. Nah setelah rakit itu diprogram lagi. panggil. Iya, diprogram lagi. Biar dia bisa melakukan gerakan seperti robot Darwin. Oh gitu. Terus ini di dalamnya Linda ini mesin ya? Ya, ini nih biasanya ada servo-servo sama kayak inilah ibarat kayak Darwin. Cuman dia servonya lebih banyak. Jadi yang imut ini cuma mukanya.
Iya, bisa dibilang. Tapi sisanya kekar semua ya. Ini Iya. keren banget si Linda ya. Oke, nah Linda ini bisa nari apa nih dia? Kemarin untuk lomba sih kita diberi tema dari KRI ya sebenarnya. Lombanya itu lomba adat Dayak. Oh. Ya, makanya di sini kostumnya kostum Dayak ya, bisa lihat. Oh, berarti kalau kayak gitu di programnya untuk tarian Dayak. Untuk tarian lain dia masih belum bisa. Bisa. Oh, bisa. Tergantung kita mau temanya apa dulu. Dari mereka yang tentukan. Oh, nanti kalian program lagi atau gimana? Ya, diprogram ulang lagi, menyesuaikan sama tarian yang mereka tentukan dari itu. Oh gitu. Tapi untuk memori tarian Dayaknya itu apakah akan hilang Enggak. atau ditambah? Memori Dayak itu bisa disimpan. Jadi ibaratnya Oh, gitu. digantikan kayak memori HP segala macam gitu. Wow, keren juga ya Linda ini. Oke, nah kalau Linda ini untuk lomba, jadi penasaran deh. Teman-teman ini selama mengikuti UKM robotik ini udah ikut lomba apa aja? Kemarin sih di KRI itu lombanya bermacam-macam divisi ya. Cuman yang kita ikutin itu cuman beberapa, yaitu kalau yang di tahun 2022 itu kami mengikutin 3 divisi, yaitu tari, sama SAR, sama tematik. Tematik tuh seperti robot di bawah itu, robot transporter yang Robot di beroda. bawah? Oh, di sebelah sini ya, Ya. pemirsa di sini ada robot lain ya. Bentuknya kayak mobil. Ya, Itu yang bagian tematik. tematik. Oke. Nah, itu dilombakan juga. Iya, dilombakan. Oh, dan kalian ikut ketiganya berarti? Iya. Oh. Jadi kita bagi beberapa divisi kan, divisi SAR sendiri, tari sendiri, tematik sendiri gitu. Ini satu tim, teman-teman semua. Enggak sih, sebenarnya ini belum jadi satu tim. Oh gitu. Ya, jadi campuran gitu. Oh, jadi untuk masing-masing robot, tapi dibikinnya satu tim ini atau dibagi-bagi lagi? Dibagi-bagi lagi. Oh, dibagi-bagi lagi. Nah, yang menang yang mana nih? Yang menang kemarin tuh belum sempat menang sih, cuman yang SAR ini sudah sempat masuk 8 besar. Oh, udah Nasional. bisa sampai 8 besar nasional ya? Wow, Satu keren Indonesia banget. itu lawannya. Wow, keren sih. Tepuk tangan dulu ya, teman-teman. Ini udah sampai saingannya satu Indonesia. Iya. Ini yang mana nih? Yang SAR, yang robot penyelamat, yang kayak laba-laba kakinya. Oh, dia bisa apa itu? Menyelamatkan apa? Menyelamatkan, misalnya ini ada manekin, itu ibaratnya manusia ya. Jadi dia melewati rintangan kayak sekat-sekat pintu atau ruangan-ruangan gelap atau kerikil. Kalau yang di 2023 itu kemarin ada tangga, jadi harus melewati tangga. Oh, dan dia bisa. Kalau robot kita belum sempat menaiki tangga sih, karena bentukan robotnya itu masih belum bisa untuk melewati rintangan tersebut. Tapi dia udah mampu untuk menyelamatkan manusia si manekin itu ya. Wow, keren banget. Nah, itu untuk lomba persiapannya lama nggak sih? Persiapan itu kurang lebih sebelum lomba 3 bulan atau 4 bulan gitu. Lumayan lama ya. Iya. Karena kita mengumpulkan dana dulu. Iya ya. Jadi penasaran nih untuk modal satu robot gini apakah besar nih, Mas Dean? Lumayan besar sih sebenarnya. Kalau yang ini robot jadi nih kira-kira berapa ya? Darwin. 200 juta. Wah, wow. 200 juta itu untuk badannya. Semuanya. Oh, untuk jadi semuanya ini, udah ya? Yang ini nih produksi jadi satu kit gitu, jadi satu. Oh gitu. Dan itu tinggal diprogram lagi atau gimana? Jadi kita tinggal ngerakit. Programnya itu sudah ada sebenarnya disediakan Oh, sama sudah ada mereka. juga 200 juta rupiah ya. Wow. Oke, jadi di sebelah saya ini adalah barang mahal. Oke, nah kalau yang di sebelahnya Linda? Kalau Linda nih dia kayaknya Sama? hampir sama, cuman dia servonya dia lebih banyak. Oh, servo itu yang buat gerak-gerak Iya. itu, yang bunyi tadi itu Iya. ya. Zzz, zzz, Sendi-sendinya lah ibaratnya. Oh, dan itu apa lebih ribet? Iya, lebih ribet, lebih rumit dari yang Darwin. Gitu. Nah, sebetulnya nih Mas ya, saya ini kan sebetulnya takut nih sama robot ya. Kenapa itu takut sama? Karena kalau untuk yang kecil-kecil begini sebetulnya mungkin masih bisa dikendalikan gitu, Masih tapi imut ya. iya benar, tapi kan ada tuh yang robot-robot yang udah seukuran manusia gitu. Nah, Masnya sendiri apa ada kepikiran buat bikin robot yang segede gitu ke depannya? Sebenarnya sudah ada sih robot yang segitu, cuman kita Teman-teman bikin juga? tahun dulu sih pernah. Oh gitu? Ya, namanya robot abu ya. Siapa? Robot abu. Robot abu itu abu? kayak robot yang menyelesaikan tugas-tugas.
Oh gitu. Ya. Tugas apa nih yang dia selesaikan? Jadi dia itu biasanya menyusun barang atau menembak bola, menembak ring gitu. Dan itu udah berhasil dibuat. Dulu sempat buat, cuman kayaknya belum pernah masuk perlombaan yang nasional. Kenapa itu? Itu karena mungkin robotnya belum mampu. Oh, karena kan serem ya kalau misalnya udah yang seukuran manusia gitu terus diprogram untuk bisa menyerupai manusia juga. Kalau sewaktu-waktu nih dia konslet misalnya, terus dia mau menguasai bumi gitu, terus kita nggak bisa melawan itu kan serem banget. Masa nggak takut? Enggak sih sebenarnya, kalau robot nih kalau konslet nggak mungkin nyala, pasti langsung mati. Gitu. Iya, kecuali dia direntas atau digerakkan orang lain. Nah, Oh, jadi kalau misalnya yang bisa langsung sampai berubah gitu program itu bukan konslet ya? bukan. Tapi dia bisa nggak sih konslet sendiri tanpa yang kayak disiram air atau dijatohin gitu, bisa nggak? Sebenarnya nggak bisa sih. Oh, nggak Cuman bisa, oke. kalau misalnya ada kayak gangguan kayak air tadi itu kan baru. Atau ada kabel yang terkena dari plus minusnya, ibaratnya tegangannya lah. Kalau di baterai itu kan ada plus minus ya. Jadi kalau dia terkena menjadi satu atau konslet lah ibaratnya, baru komponen-komponennya bisa rusak. Jadi robotnya nggak bisa gerak sama sekali. Dia otomatis mati gitu Iya. ya? Oh, oke deh kalau gitu aman ya Mas ya. Aman. Nah, ini kan sekarang kita juga udah di zaman yang tadi Mas Dano udah bilang, teknologi itu makin canggih. Iya, Selain robot, itu sekarang juga dibarengin sama AI. iya. Ada tuh artificial intelligence yang kayak gitu-gitu. Nah, kedepannya tuh atau sudah ada nih Mas Dian dan teman-teman punya robot yang digabungkan gitu dengan kepintaran AI itu. Kalau yang segitunya sih kayaknya belum. Belum ya? Belum ada kalau untuk program robot menggunakan AI itu belum ada. Kalau kedepannya gimana? Kedepannya sih harusnya bisa ya kita menggabungkan robot dengan AI. Jadi robotnya itu bisa memikir sendiri, Iya. ya, mau ngapain aja bisa gitu. Oh, oke. Berarti kedepannya masih banyak juga ya yang masih mau dikerjain Ya, gitu. sebenarnya robot ini teknologinya atau ilmunya itu lebih banyak lah Ibu. Oh, Jadi nggak gitu? ada batasnya. Oh, karena berkembang terus. Iya, berkembang terus. Oh, jadi terus belajar ya? Iya. Wow, keren banget sih ini untuk mempelajari robot aja tuh nggak berhenti gitu ya belajarnya. Oh, nah ini aku penasaran juga. Mas ini dari dulu dari kecil sama teman-teman emang suka main robot atau baru pas masuk di Polnes aja nih tertarik sama robot? Saya dulu di SMK itu pernah dikenalkan robot. Nah, dari SMK itu saya nih kayak punya kemauan. Apa sih robot itu? Gimana sih cara kerjanya? Gimana sih cara memprogramnya? Nah, itu. Jadi saya masuk ke Polnes. Nah, kebetulan saya masuk di klub robotik. Nah, saya baru bisa mempelajari semua itu. Jadi mendesain robot. Emang dulu waktu SMK ketemunya robot apa? Secanggih dan sebagus apa sih sampai Mas bisa amazed gitu yang kayak Sebelumnya robot sih gini ya? Gitu. robotnya nggak terlalu canggih-canggih amat ya. Cuman kayak robot wall follower gitu. Apa itu? Wall follower tuh robot yang berjalan menghindari dinding. Menghindari dinding, Ya. jadi dia nggak bisa nabrak. Nggak bisa. Objek lain, kursi, saya misalnya, Bisa. oh bisa ditabrak. Maksudnya nggak bisa nabrak. Oh, oke. Berarti kalau misalnya ada objek, Ya. dia langsung menghindar gitu. Oh itu yang Mas temuin waktu SMK. Iya, robot itu. Dan semenjak itu mulai tertarik. Lalu masuk di klub robotik. Oh, keren dan tersalurkan di situ Iya. juga ya. Oke. Nah, untuk dalam waktu dekat ini, apa ada robot-robot lain yang mau dibuat atau ada perlombaan yang mau diikuti? Sebenarnya sih masih ada sih lomba yang pengen diikuti kayak robot SAR, baru robot ROV ya sebenarnya baru Apa itu keluar. ROV? ROV itu robot yang berjalan di dalam air, Oh, loh, kayak kapal selam gitu lah ibaratnya. berarti dia kalau disiram air nggak mati? Jadi kita desain robotnya itu agar anti air, ibaratnya kedap air, jadi airnya nggak bisa masuk ke komponen-komponennya. Oh gitu. Ya, Wow, itu yang serem sih kalau misalnya robot bisa didesain anti air. Terus cara mematikannya, kalau misalnya, jadi kita kontrol robotnya itu menggunakan wired ya, jadi pakai kabel, jadi ada oh ada controllernya. kabel. Iya. Heeh. Jadi kita bisa mematikan atau menyalakan robot dari controller. Gitu. Nah itu yang rencananya mau dibikin. Iya. Wow, keren banget. Sejauh ini, udah berapa banyak sih robot yang dibikin? Jauh ini sih kalau yang saya buat itu ada 3 ya. Robot Mana aja tuh? tematik, robot yang pencapit itu,
sama robot wall follower. Iya. Bahkan Mas udah bisa bikin yang wall follower juga Iya. sekarang ya. Oh, teman-teman yang Kalau lain teman-teman banyak sih sebenarnya kayak udah banyak juga Iya. bikin robotnya. Wow, berarti ini robot-robot disimpan di mana nih? di lab kita. Jadi ada gudang penuh robot. Bukan gudang sih sebenarnya, kayak Ruangan? display lah ibaratnya. Oh, dia di display Iya. gitu ya. Oh, jadi kita masuk tuh udah disambut sama robot-robot. Iya. Dan itu penuh satu ruangan itu. Nggak terlalu penuh sih karena kita belum terlalu banyak robot. Oh, wow, keren banget sih. Gimana? Ada pesawat juga, bisa terbang dia. Dulu bisa terbang, sekarang sudah enggak. Itu pakai remote. Iya, pakai remote. Kayak RC pesawat lah ibaratnya. Apa? RC itu kayak RC. mobil remote gitu segala macam, pesawat remote. Oh, berarti kalau yang kayak gitu-gitu sama kayak yang tematik ini, itu kan ada controllernya ya, Iya. stick gitu. Iya. Itu berarti di programnya sama si sticknya juga. Iya, sama sticknya juga. Jadi misalnya inputan dari stick tuh apa keluarnya, baru diprogram ke Arduino lah ibaratnya, otaknya robotnya tersebut Arduino. Baru dikoneksikan ke robotnya. Baru diprogram mau kalau misalnya dipencet kotak maju. Oh, tuh, gitu. bulat, nyapit. Otaknya ada di mana sih ini? Kalau ini otaknya sebenarnya ini ya. Ada di belakang. Oh, kalau Darwin otaknya di belakang sini. Ya, sebenarnya ini ada otaknya sendiri, cuman ini pakai yang eksternal. Oh, wah, nah ini dia yang diomongin dari tadi. Itu kontrolernya ya? Iya. Oh ya, makasih loh Mas, udah dibantu nih. Jadi pemirsa juga bisa lihat kan di rumah kalau misalnya ada robot tematik juga nih mereka punya. Bisa Mas mungkin taruh sini si robotnya? Iya. Wow, iya. Ini bentuknya kayak mobil. Jadi ini bisa dikontrol. Ya, dikendalikan nih. Ya, kan gerak kan? Oh ya keren. Oh segitiga dia turun naik. Ya. Kalau Ini buat X? turun naik doang. Kalau ini bisa ngambil. Oh dan dia bisa maju juga. Bisa. Nah, Oh ya kalau bulat itu? kalau bulat dia ngambil. Oh kalau Nah. bulat kotak-kotak bulat X segitiga gitu. Ngecit Jadi ya? cheat Bukan juga. ya? Bukan. Oh oke. Bisa konslet gak sih dia kalau digituin? Kalau digerakin enggak sih Oh sebenarnya. enggak ya? Sama sih sebenarnya, semua robot tuh kalau konslet tuh kalau nggak kabel ya air itu tadi Oh. yang membuat dia konslet. Dan ini dia bisa ngambil-ngambil barang. Ya, ngambil barang lah, objek lah ibarat. Bebannya seberapa berat? Tergantung servonya, dia mampunya seberapa berat sih servonya dia ini. Kalau dia? Kalau ini nggak sampai 1 kilo kalau nggak salah. Oh tapi yang di bawah 1 kilo masih bisa ngangkat? Masih. Oh, kayak misalnya Modi ini bisa diangkat gitu. Tergantung dimensi juga sih sebenarnya, karena capitan ini kan ada bukaan terlebarnya lah ibarat. Oh, jadi yang muat di tangan dia Iya. itu bisa diangkat dan Bisa. dia pindah. Oh, gitu. Wow, keren banget. Nah, dari semua robot ini, yang jadi robot unggulan tuh ada nggak sih, Mas? Ada robot SAR itu tadi. Cuman robot kita ini sebenarnya lagi dalam proses perbaikan ya. Jadi kita mau desain ulang buat untuk tahun depan. Tahun depan ada apa ini tahun depan? Jadi tahun depan tuh ada namanya lomba KRI. Nah, lomba KRI ini tiap tahun itu pasti ada KR ini kepanjangannya apa sih? kontes robot Indonesia. Oh, kontes robot Indonesia. Ya. Heeh. Jadi tahun depan Kita pengen ikut lagi, apa yang mau diunggulin? SAR lagi? SAR lagi. Oh, bersama teman-teman yang lain juga? Iya, kayak yang tematik. Oh, tematik juga mau diunggulin. Kalau yang tadi kayaknya kita berhenti dulu. Yang mana itu? Yang ini robot tari. Oh. Soalnya dia Kenapa? memakan dana paling banyak ya. Oh gitu. Iya. Tapi dia paling comel sih, Mas. Lucu banget. Saya mau. Ya, apa ini? Oh, oke. Wow, kita udah punya bahan nih. Makasih ya, Mas. Kira-kira bisa nggak ya dia ambil ini? Sebentar. Atau di gini aja ya? Kan dia bisa ngambil di bawah. Takut dia jatuh deh. Enggak ya? Kayaknya robotnya habis sih ini baterai kontrolernya, jadi Oh, ya, sudah kasihan. redup. Itu baterainya? Baterainya Lepas kayak baterai pasang? biasa, iya. Oh, baterai biasa. Di Batu sini ada baterai. baterainya juga? Ada. Oh, Di ada. belakang baterainya. Jadi ini lagi nggak bisa gerak? Iya, karena kontrolernya habis nih baterainya. Oh, kasihan banget. Nggak Boleh? bisa gerak. Ada baterai? Oh, ada baterai. Yeay, jadi kita coba. Dia
mau mengangkat ini nih. Ini pemirsa di rumah, ternyata keren banget ya, robot-robot ini bisa membantu manusia gitu untuk mengerjakan segala hal ya? Iya, segala hal. Tergantung Misalnya dari apa yang kayak diprogramin. nyapu, ngepel, mindahin barang, itu bisa. Tapi sepintar-pintarnya robot lebih pintar lagi kita sih. Iya. Karena kita yang bikin. memprogram. Iya, betul. Nah, udah bisa gerak. Ayo, coba. Ini berarti Mas Dian yang ngeker ya? Iya. Kayak kepiting. Semangat. Terlalu ringan terlalu dia. ringan. Jadi iya. Robotnya itu nggak bisa mencapit karena Iya, karena dia terlalu dimensinya juga ringan. sih sebenarnya. Dan dia terlepas gitu kan. Iya Iya. sih. Aku juga kalau misalnya ngambil begini juga pasti bakal jatuh sih. Ya nggak apa-apa, semangat ya. Berarti kemarin tuh ngambil apa dia? objek. Sebenarnya ada objek tertentu kayak ya bisa. Wah, coba yang ini. Iya, ini harusnya bisa sih. Oke. 1, 2. Aku siap menangkap. Nah, Wow. bisa kan? Wow, keren banget. Iya. Wow, keren. Iya, Nah, dan itu ini fungsi bisa dipindahin sama dia. Iya, Taruh bisa lagi, dibawa. coba. Kalau dia taruh lagi tinggal. Oh, oke. Wah, kompak. Nggak bisa ya? Kompak. Wow, keren banget. Iya. Dan ini pengerjaannya lama juga? Hampir sama sih semua robot tuh kira-kira. Kalau ini paling cepat sih saya buatnya karena saya sudah ngerti gimana sih cara buatnya, memprogramnya. Jadi lebih cepat gitu. Cepatnya itu berapa lama tuh? Paling 3 minggu jadi sih. Wow, keren Karena banget. desainnya ini sudah ada dari lama. Jadi saya desain dulu dari lama nih kepikiran membuat robot apa. Nah, jadi kita tinggal menentukan apa komponennya yang mau dipakai, baru kita program apa sih yang membuat robotnya bisa gerak. Gitu. Nah, ini kalian kan udah jalan beberapa lama nih ya, terus sudah sering ikut lomba juga, apalagi lomba tahunan yang kontes robot Indonesia Iya. itu. Ada nggak sih yang jadi referensi kalian gitu? Kayak itu kan harus pakai ide juga ya. Iya. Kalian mau bikin robot apa, terus yang kayak gimana gitu. Itu tuh ngambil ide-idenya tuh dari mana sih? Kita lihat dari kontes robot aja ya. Dari kontes robot Indonesia itu kan banyak robot-robot kayak misalnya robot bola, robot pemindah barang. Nah, kita tuh terinspirasi dari mereka. Jadi dari saingan-saingan itu, Iya. peserta-peserta lain itu yang dari seluruh Indonesia ngambil dari situ. Sejauh ini yang paling berat tuh dari mana sih saingannya? Dari PENS, PENS. Iya. PENS itu apa? dari Surabaya. PENS sendiri itu kelompok robot Surabaya gitu. PENS itu institut ya, fakultas ya. Oh gitu. Iya. Wow. Dan mereka robotnya gimana? Robotnya lebih canggih lah, ibaratnya ilmunya lebih maju mereka daripada kita gitu. Oh, dan tapi kan teman-teman ini masih berusaha ya untuk Iya. bisa selevel bahkan mungkin menyaingi si Iya, PENS ini ya. Mereka berarti juara kemarin. Juara, sempat juara di tahun 2022, dia juara di juara 1. Oh gitu, Iya. juara 1. Juara 1 terus biasanya. Robotnya emang keren banget kalau Mas Dian lihat sama teman-teman. Sangat keren sih sebenarnya, sudah lebih canggih daripada kita. Oh gitu. Iya. Canggihnya apa sih yang bikin beda sebenarnya? Canggihnya itu lebih ke ilmuannya sih. Programnya. Iya. Kaki 6 buat jalanin perjalanan rintangan itu dia butuh 4 kaki gitu loh. Iya. Oh, jadi Imbang. jadi robot teman-teman kemarin kakinya 6. 6. Laba-laba itu ya. Iya. Dan dia cuma butuh 4. Oh, Ilmunya jadi itu dilihat gimana dari caranya? situ ya. Iya. Gimana caranya sih kaki 4 tuh bisa stabil, bisa lincah. Robot mereka tuh lincah sekali, sangat lincah. Oh gitu. Dan itu laba-laba juga mereka punya. Iya. Oh, wow. Iya. Ternyata memang robotik ini tuh ilmunya luas ya. Iya, luas sekali. Oh, oke, keren. Dan dari Masnya sendiri nih, ada nggak sih robot favorit gitu? Kan sejauh ini tuh ada yang kayak Transformer lah gitu, terus kayak ada Iron Man lah. Itu tuh sama nggak sih sama yang teman-teman bikin ini? Sebenarnya sih sama sih. Sebenarnya kan kalau Transformer kan kayak gini nih bentukannya. Iya, kayak ya gini kan. Ada kakinya, ada tangannya. Cuman bedanya Bisa kelahi gitu Iya. kan? Heeh. Cuman bedanya kalau Transformer itu kan film ya. Iya. Oh, itu berarti ada fiksi-fiksinya juga. Iya. Biarpun dia bentuknya betul-betul robot Iya. gitu ya. Kalau Masnya sendiri suka apa? Ada nggak yang difavoritin? Robot SAR sih sebenarnya. Robot SAR. Iya. Robot SAR sejauh ini yang paling keren apa? Robot SAR
Sejauh ini itu sih sebenarnya robot. Dia itu bisa menyelamatkan, bisa segala medan gitu. Kayak pahlawan ya. Ya, jadi robot SAR ini fungsinya sebenarnya banyak sih. Kayak berarti dia bisa ngalahin Iron Man gak sih, yang si Tony Bisa Stark jadi. gitu kan. Oh iya, berarti Tony Stark ini lawannya nih robot SAR. Iya. Tapi sayangnya dia udah mati sih. Ya hidup terus pokoknya Robotik Polnes ya. Iya. Wow, keren banget. Nah, Mas Dan, ini kan ngelihat berkembangnya teknologi sekarang. Apa ada kemungkinan ke depannya orang-orang itu bisa bikin robot yang kayak Transformer, kayak Gundam gitu ke depannya? Dan kira-kira berapa tahun lagi nih kalau misalnya memang itu mungkin? Kalau menurut saya sih kemungkinan misal 20 tahun lagi mungkin atau 30 tahun lagi ya. Tergantung mereka punya dana nggak buat robot sebesar itu. Karena Kayak pasti Gundam. modalnya gede ya. Robotnya sekecilannya sudah berjuta-juta ya. Iya benar, ini udah Gimana? 200 juta ya? Iya. Oh, tapi kemungkinan untuk bisa sampai ke situ ada? Ada pasti. Oh, dengan apa tuh kira-kira? Kalau dari keilmuan robot yang mungkin Mas Dian sekarang udah punya, kira-kira harus dibarengin dengan apa? Apa dengan AI tadi kah atau apa? Kalau AI sih bisa juga. Cuman sekarang sih AI itu masih menjadi kontroversi ya. Jadi berbahaya Oh nggak? gitu. Jadi berbahaya nggak berbahaya gitu. Iya. Dan AI itu bisa berbahaya buat robot juga. Iya. Iya sih, setuju sih. Kalau misalnya memang AI secanggih itu, ada dampak positif dan Iya. negatifnya juga pastinya kan yang bisa kejadian gitu sama kita, terutama sama robot-robot ini juga gitu ya. Oke nih, terakhir harapan apa nih dari Mas Dean dan juga teman-teman dari UKM Robotik Polnes ini ke depannya? Harapan saya sih sebenarnya saya pengen lebih banyak yang mengikuti robot ini, teknologi yang baru ini nih, robot, karena di bidang industri, pertanian atau kesehatan tuh sudah banyak yang menggunakan teknologi robot. Kayak misalnya di pertanian itu robot penanam atau pemanen. Kalau di industri pengelas mesin segala macam. Kalau di kesehatan ini robot bedah nih. Oh ada juga ya? Iya ada. Di luar negeri tuh sudah ada robot bedah. Dan sudah diizinkan untuk Iya. bekerja? Oh gitu. Jadi cuman robotnya ini masih manual, cuman presisi. Oh tetap ada orang ya Iya. di sampingnya. Oh oke. Dan itu berhasil? Berhasil. Wow. Iya, Karena iya, iya. kepresisian tersebut tadi. Jadi harapan kedepannya semoga ini semakin banyak dikenal gitu ya, Iya. karena robot-robot ini bisa membantu kehidupan kita sehari-hari gitu ke depannya ya, walaupun memang tetap ada servis yang harus dilakukan ya Iya. berkala ya. Kalau teman-teman ini juga diservis? Iya. Oh Kita gitu. Selalu periksa gimana sih kondisinya robot ini, masih bisa jalan atau enggak, atau mungkin ada, misalnya ini kan besi-besi ya framenya ya, ada karatan atau enggak. Jadi kita maintenance. Jadi ini dibersih-bersihkan Iya. gitu. Oh, setiap seminggu sekali atau setiap berapa kali? Paling 2 bulan sekali sih, 2 karena bulan kita sekali menyimpannya ya. ini sangat pure ya, jadi sangat steril. Oh iya keren banget. Berarti rumahnya ada ya? Oh oke. Kalau gitu terima kasih banyak ya Mas Dean udah berbagi ilmu dan berbagi informasi sama kita karena ini ternyata sangat amat bermanfaat gitu. Iya, Kalau misalnya bermanfaat orang-orang lihat ini cuma mainan doang gitu, robot gitu, tapi ternyata dampaknya bisa segede ini loh gitu. Iya. Bahkan bisa membantu manusia, bisa ikut membedah gitu ya, Iya. berkecimpung dalam kesehatan gitu. Iya itu keren banget sih. Semoga sukses terus Mas Dean dan teman-teman, dan makasih. semoga harapannya untuk tahun depan dalam mengikuti perlombaan kontes robot Indonesia bisa menang ya. Ya keren. Tepuk tangan dulu buat teman-teman Polnes Robotik di Samarinda. Ya keren banget. Nah teman-teman, tadi itu obrolan kita bersama dengan Mas Dean dan juga robot-robotnya ada Darwin dan juga Linda, dan robot apa tadi ya namanya? Transporter ya. Transporter, iya yang bisa pindah-pindah barang itu keren banget, dan semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman di rumah sekaligus informasi yang pastinya bermanfaat. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast-podcast selanjutnya hanya di Stumatch YouTube TVRI Kalimantan Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.